Nah, 30 meter. Nah, ini kita akan menuju lokasi makam yang tidak dikenal, yang dianggap sebagai makamnya Pak Darta sendiri ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Randy Aulia cuy. Teman-teman, pada malam hari ini aku berada di salah satu rumah seorang bapak yang bernama Pak Darta ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, Pak Darta ini pernah divonis meninggal ya. Pernah divonis meninggal. Jadi pada kisaran tahun 1998 atau bisa dibilang pada era krisis moneter ya, dan waktu ada kerusuhan di Jakarta, Pak Darta itu salah satu korban kerusuhan ya. Jadi waktu itu tuh Pak Darta itu pakai baju dan KTP-nya ketinggalan. Nah, si baju Pak Darta itu ya teman-teman, itu dipakai sama orang lain ya. Nah, si orang tersebut itu meninggal dunia dan KTP-nya Pak Darta itu ada di sana atau di baju yang orang itu pakai teman-teman. Jadi intinya Pak Darta itu pernah divonis mati sama keluarganya. Bahkan mayat atau jenazah orang yang pakai baju Pak Darta itu sampai dibawa ke rumahnya Pak Darta dengan kondisi muka hancur, dan makamnya pun ada di samping rumahnya cuy. Seperti apa cerita lengkapnya ya, nanti kita langsung saja ngobrol lah sama Pak Dartanya ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, teman-teman bisa subscribe dulu ya, atau di like dulu videonya. Kita langsung aja deh silaturahmi ke rumahnya Bapak Darta. Dan mohon maaf nih teman-teman, agak sedikit berisik karena di belakang ini ada satu hiburan rakyat ya. Dan mohon maaf di video kali ini agak sedikit ada kebisingan gitu ya teman-teman. Ikuti terus ikuti terus aktivitas aku malam hari ini cuy. Ya teman-teman, tepat di depan aku itu adalah rumahnya Pak Darta ya. Oke, dan aku harus melewati jalan kayak gini nih. Anjay, hati-hati nih. Tuh, rumahnya tepat banget terpencil banget ya, dekat banget dengan kuburan. Dan lokasi kuburannya itu ada di pinggir rumahnya Pak Darta sendiri teman-teman. Oke, kita langsung aja deh. Ketok pintunya nih, udah malam nih. Gak enak, mudah-mudahan aja masih pada bangun ya. Ntar dulu teman-teman. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum Bapak. Sarang Pak Darta. Mohon sehat tamu di mana ya? Abdi di Majalengka. Aduh hapunten Bapak, wangi-wangi. Sehat ini sareng putra nak. Putra Punten sehatnya ya. Alhamdulillah. Mohon Bapak, pertama kali silaturahmi ke Pak Darta nih ya. Pertama kali, dan kenalin nama saya Randy Pak ya. Randy malam-malam nih hampir jam 11 Pak. Saya silaturahmi ke Bapak karena saya dengar informasi nih Pak ya. Dengar informasi katanya tuh dulu pada kisaran tahun 1998 ya Pak ya. Bapak itu pernah divonis meninggal. Iya. Bener gak? Itu kejadiannya kayak gimana? Itu merantau. Pada tahun 98. 98 ya. Itu merantau mah dari tahun 80. 80 ya. Cuman ada kejadian 98 dulu. Saya kehilangan satu setelah pakaian. Setelah pakaian ada surat keterangannya. KTP. Iya. KTP. Pas 1, 2, 3 hari saya pulang ke sini. Pas dikabarin meninggal dunia. Pas nyampe ke sini emang banyak tamu di rumah. Ada tahlil gitu ya? Lagi tahlil. Pas sudah begitu kata saya, Assalamualaikum. Ini ada apa? Ini lagi tahlil. Itu kaget kayak Pak? Iya. Dari siapa? Pak dikabarin divonis meninggal dunia nih. Habis ngambil bayi 3 hari yang lalu ke Cipto. Wah, saya kan hidup nih ya. Apa pernah hilang? Apa itu? Kata iya hilang. Pernah. Satu setelah pakaian ada
surat keterangan, ada KTP-nya. Ya. Pas itu tahu yang ngambil, apa dia ikut demo, apa dia kecelakaan di mana kan nggak tahu. Kurang tahu ya Pak. Tahu-tahu itu ada mayat KTP saya di Rumah Sakit Cipto. Dari pihak Cipto telepon ke kepolisian sini Majalengka, ke kecamatan. Nah dari polisi kecamatan konsul sama keluarga, udah jemput ke sana, jemput mayat ke rumah sakit. Cipto. Oh. Nah, dari sini. Nah ceritanya ya gitu. Dan itu Pak, untuk jasadnya sendiri ya, yang awalnya itu disangkanya sebagai Bapak Darta sendiri ya. Iya. Itu tuh sampai sekarang keluarganya itu gak tahu Pak. Itu maksudnya tuh identitas siapa yang Ya sampai sekarang emang nggak ada nyusul. Soalnya kan identitasnya emang identitas kita. Cuman dia apa dia ikut jarah apa gimana kan kita, ya saya nggak tahu lah. Ya. Jadi sampai sekarang nggak ada yang itu. Nggak ada yang Ya, tahu identitasnya orang yang meninggal itu, dan informasinya itu ada di sebelah rumah Bapak dikuburkannya. iya itu di samping rumah. Nanti 30 meter 30 meter nanti Bapak bisa antar ke sana ya. ke makam. Nah, Boleh. itu waktu kejadian Bapak divonis meninggal ayah, itu usia berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Dan itu udah masih inget gak kejadiannya? Kadang inget, kadang lupa aja gitu. Jadi nggak terlalu inget sih. Waktu kumpul tahlil di sini masih inget gak waktu itu? Pas waktu kalau yang ingetnya mah saya itu pas di sini tuh rame-rame gitu ya. Oh iya. Terus saya disuruh ke sini, disuruh dimandiin, ayo ikut sama Uwa gitu, sama bapak itu. Katanya bapak saya mah lagi dagang gitu. Dagang apa? Dagang somai. Oh berarti Bapak tuh ke Jakarta itu, Iya. lebih tepatnya usaha somai, dan tahun 98 itu kerusuhan krisis moneter kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu kerusuhannya di Jakarta itu yang paling parah. Berarti si AA waktu itu masih ingat waktu ada apa, waktu lagi kumpul-kumpul masih ingat ya Pak ya. Dan mungkin keluarga juga kaget Pak ya. Pas Bapak kesini ya dalam keadaan sehat, dan yang dikuburkannya itu ternyata orang lain. Dan itu benar gak Pak informasinya, wajah yang dikuburkan itu hancur? Kata keluarga yang jemput ke sana, lah saya mau bagaimana ngejelasin, udah muka hancur, ususnya budal badai. Ya Allah. Terus ada KTP adik saya katanya. Ya udah mau nggak mau ya dibawa ke sini mayat. Karena udah Keluarga sama Kapolsek bawa ke sini. Karena udah Ada dikenal. KTP kita. Oh iya, ada bukti KTP sama Iya. baju. Iya. Ya. Dan itu untuk mohon maaf, mukanya sudah tidak dikenali sama sekali. Iya katanya udah pada banget hancur katanya. Itu dikuburkan di sini langsung sama pihak kepolisian. Sama Dari sana mungkin ke sini ya. keluarga ya. Dari pihak rumah sakit juga ada ke sini. Keluarga ya. Itu Pak, terus untuk ada gak sesuatu hal yang pernah apa dari jenazahnya lewat mimpi Bapak menerangkan apa, gak ada? Nggak ada. Kalau suara dak dikduk sudah kita kan datang 3 ke 4-nya tahlil ya. Ya. Ke 5 ke 6 ke 7 ada suara. Suara apa itu Pak? Suara duk duk duk. Nah itu mah suara di dalam tanah, cuman saya feeling wah ini mah dimakan. Dan kan makam di samping rumah. Ya. Wah ini mah suara dimakan deh. Wah jangan-jangan kata saya yang mayat itu lagi dihisab. Itu tiap malam Pak itu suaranya. Itu 2 malam. 2 malam. Malam. Berarti malam keempat dan kelima. Iya kita nggak bisa bilang istri sama anak, soalnya takut dia ketakutan. Iya. Saya belum tahu apa-apa nih. Waktu itu masih kecil lah ya. Iya. Masih kecil. Jadi kita yang kira-kira fisiknya nggak kuat, warga itu nggak saya kasih tahu. Soalnya kan udah pasti kalau orang apa hidup pasti mengalami kematian. Pasti mengalami kematian. Kita tinggal menunggu waktu gitu kan. Iya. Cuman memang waktu kejadian, jadi teman-teman waktu kejadian itu
baju atau jaket Pak, baju ya, lebih tepatnya baju sama KTP Pak Bapak Darta itu dipakai sama orang lain. Iya, Dan ngambil baju terus dipakai tahu. dan kebetulan orang yang pakai baju itu kecelakaan dengan kondisi bisa dibilang tragis, dengan mukanya hancur ya Pak ya, dan ususnya terburai, dan warga sini tuh udah nyangkanya Bapak sendiri. Tapi alhamdulillah Pak Darta sampai sekarang masih dikasih kesehatan. Ya ayah masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah. Ya, jadi yang meninggal itu bukan Pak Darta, dan ketika 3 hari setelah Pak Darta divonis meninggal itu Pak Darta datang ke sini, dan ketika Pak Darta ke sini tuh orang di sini tuh lagi pada tahlil. Iya. Mungkin di waktu itu orang pada tahlil juga pada kaget ya Pak ya. Ada yang lari, yang nyuruh Oh, ada yang lari. kita ya. Ada yang nyuruh buka Qurannya. Kalau Mang Danda mah suka ada Quran di tasnya gitu. Buka tasnya gitu. Dan Bapak waktu dulu tahlil di sini lagi pada kumpul kan kalau tahlil tuh ya. Bapak ada bayangan atau anggapan siapa yang meninggal gitu? Nah, itu saya ini ada apa yang sebenarnya? Tadi kan sudah jelasin. Habis ngambil mayat dari situ, Bapak divonis meninggal dunia. Kata saya, Karin anak kok nggak bilang gitu. Tahu-tahunya itu ada ibu mertua, maka berburu anak saya datang, alhamdulillah. Nah, terus yang memimpin tahlil mah nyuruh istighfar ke kita, ya ke saya. Nah, saya istighfar. Ya, ada apa ini kok ini dia ayah naon? Kok saya sih disuruh istighfar terus? Kemarin kata-kata dia yang tahlil, masa jurik bisa istighfar gitu kan? Iya. Karena orang-orang udah anggapannya Bapak tuh udah gak ada gitu kan. Mungkin yang orang-orang nganggapnya ini arwah atau apa gitu kan. Bapak bisa ditunjukkan sama si atau sama si Bapak gak apa-apa lah gitu, ditunjukkan ke makamnya, pengen tahu. Makam Bapak paling Bapak aja ya. Udah yuk bareng ya Pak ya. Iya, Bang. Teman apa lewat sini ya? Lewat sini. Nah. Aku pakai sandal aja deh. Ada sendalnya Pak? Ya, pinjam sandal ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, ini untuk makamnya itu ada di 30 meter ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, 30 meter. Nah, ini kita akan menuju lokasi makam yang tidak dikenal, yang dianggap sebagai makamnya Pak Darta sendiri ya. Dan ini kenapa Pak bisa dimakamkan di sini? Kan di makam keluarga. Oh, makam keluarga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di Ini makamnya. Oh, mana Pak makam? Ini kaki, kepala, ini kasih tanda ini. Oh, gak pakai batu nisan berarti Pak ya? Tulisan kan belum nyampe 40 hari. Kalau yang pakai batu tulisan, yang 40 hari kan baru ditata di kasih nama. Ini dulu kasih patok bambu cuma dimakan rayap. Oh, jadi ini tuh tanda makamnya. Iya. Ini serius. Ini kaki. Habis pemakaman kan nanam biji kemiri. Ini udah setinggi begini. Oh. Iya. Ini kakinya. Ini pala. Oh, yang ini kepala. Iya, yang kepala. Ini kakinya. Berarti 98, berarti udah berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Berarti ini kepala ya Pak ya? Kepala, ini kaki. Kepala, Berarti di sini hanya ada satu makam Pak? Banyak. Oh iya ya, banyak ya, gak kelihatan. Banyak ya teman-teman. Ini makam keluarga. Karena kan udah taruh 40 hari baru kasih. Ya. Ya, jadi udah yang paling penting. Tapi tanah yang saya injek bukan makam ya Pak ya? Bukan ya. Berarti ini aja ya. Nah, ini kepala teman-teman. Nah, ini tuh kaki di sini. Jadi tepat di pinggir pohon ini ya. Kata Uwa habis pemakaman nanam biji kemiri di pas ujung kaki. Pas tahu-taunya udah 25 tahun lebih udah setinggi begitu. Oh, dulu mah enggak segede gini. Dulu mah enggak ada, emang cuman dia
Bisa nggak buat kenang-kenangan ada saya gitu kata Ua. Oh gitu. Berarti dulu waktu kejadian itu pohon ini nggak segede gini? Belum ditanam. Belum tanam. Iya, cuman kata Ua ini buat kenang-kenangan katanya gitu. Berarti pohon ini sama usia kuburan ini sama. Sama. Oh gitu ya. Iya. Siapa Pak? Oke, ya udahlah balik lagi ke rumah Pak. Bapak duluan deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu ceritanya Pak Darta sendiri yang pernah divonis meninggal dunia pada tahun 1998 dikarenakan pakaian dan KTP-nya Pak Darta itu ya teman-teman dipakai atau ketinggalan kayak ya Pak ya, ketinggalan di sana dan dipakai sama orang. Ada yang ngambil gitu ya. Ya udahlah, mungkin sekalian ini deh Pak, pamitan aja ya Pak ya. Mohon atau Pamitan aja. Enggak dicalik dulu Pak deh. Nama tuh Pak Darta siapa Pak? Danta Sudarta. Danta Sudarta. Oke. Masuk aja soal rebus air atau Siapa Pak? soal bikin kopi. Oke. Barusan. Terus cekap lah Mualami abdi intinya hartu nuhun Bapak tos Mohon. cerita tentang pengalaman Bapak, cerita tentang waktu kejadian tahun 98. Ya bisa silaturahim. Ya inti gitu. Tapi kalau misalkan saya kesini lagi gak apa-apa ya Pak? Iya mangga. Saya insya Allah terbuka ya. ini alhamdulillah bisa kenal, bisa ketemu sama Bapak dan sama siapa namanya Ihsan ya. Nah tadi teman-teman udah diceritakan sama Pak Darta dan Ihsan sendiri ya tentang kejadiannya waktu itu. Nah ini Pak, ini terima buat lumayan Pak. Iya. Tapi nanti sama-sama nanti kalau saya kesini lagi gak apa-apa ya mainnya Pak ya. Mangga. Kalau misalnya kita lagi merantau kan ada ini. Ada sih. Kalau bapak mah kadang-kadang nggak ada, suka nggak ada. Oh kerja, merantau. Tapi Asia ada di sini. Kalau saya mah iya di kampung terus. Merantaunya ke Jakarta Pak. Bekasi sekarang mah. Bekasi. Tapi sekarang lebih berhati-hati kayaknya Pak ya. Iya. Kayak KTP baju Pak ya. Iya. Sekarang lebih itu ya. Ya alhamdulillah lah intinya yang ya bukan bukan mensyukuri orang yang udah meninggal bukan ya. Melainkan Bapak sendiri sekarang dikasih umur yang panjang. Gitu kan. Dan mungkin orang yang udah meninggal pun bisa mudah-mudahan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya dah Bapak, saya pamit ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, itulah cerita Pak Darta sendiri ya, yang mana Pak Darta pada kisaran tahun 1998 Pak Darta pernah divonis meninggal dunia. Dan makasih deh teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya subscribe dulu deh ya, dan jangan lupa like-nya juga ya. Dan mungkin karena ini udah malam, aku pamit undur diri deh ya. Aku izin pamit, nama aku Randy Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.